Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sapitri, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang sejarah agama-agama. Yang pertama yang akan saya paparkan di sini yaitu sejarah agama Islam. Awal muncul agama Islam di Arab itu berawal dari perkawinan antara Abdullah dan Aminah yang memiliki keturunan yang melahirkan keturunan yang diberi nama Muhammad yang menjadi nabi dan rasul terakhir. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, bertepatan dengan tahun Gajah. Perjalanan hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Usia 2 tahun dalam kandungan beliau ditinggal oleh ayahnya. Kemudian pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun tidak lama karena kakeknya juga meninggal, dan selanjutnya pamannya yang mengurus Abu Talib. Mulai usia 12 tahun beliau telah menemani pamannya berdagang ke Syam, tetapi di tengah perjalanan beliau bertemu dengan rahib Nasrani yang bernama Bahira. Kemudian ia melarang Abu Talib membiarkan Muhammad tanpa pengawalan sebab ia melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Muhammad. Dan jika tanda itu diketahui oleh Yahudi, dikhawatirkan mereka akan membunuhnya. Sejarah perjalanan Nabi yang dalam gambaran bahwa ajaran Islam baru muncul di usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Dalam sejarah, ayat dan surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan. Sejak saat itulah Muhammad mendapat gelar sebagai seorang nabi dan rasul. Misi kerasulan pertama kali disebarkan kepada keluarga terdekat Nabi, kemudian kepada saudara-saudaranya, juga kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Secara perlahan pengikutnya bertambah. Yang mula-mula sekali melangkahkan kakinya atau mula-mula sekali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus menjadi pembantu Nabi dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Melalui Abu Bakar, masuklah Utsman bin Affan ke dalam ajaran Islam, Talha dan Sa'ad dan lain-lain. Dari kalangan wanita yang mula-mula masuk Islam adalah Khadijah. Dari kalangan anak-anak yang masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat Nabi inilah yang membantu Rasulullah mengembangkan sayap-sayap ajaran agama Islam. Hari berganti hari, kaum muslimin pun bertambah besar. Setelah 3 tahun menyebarkan ajaran agama Islam, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah ayat Al-Quran yang menyuruh Nabi untuk mendakwakan ajaran Islam secara terang-terangan. Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam. Adapun periodisasi sejarah agama Islam, yaitu ada 3 periodisasi. Yang pertama periodisasi klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Adapun materi yang kedua yaitu hakikat agama. Pengertian agama adalah jalan hidup, kepercayaan, mempunyai kitab suci dan dipimpin oleh nabi dan rasul. Adapun bagian-bagian dalam agama Islam secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu akhlak, akidah, syariat. Akidah yaitu keimanan, syariah yaitu menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Tuhan maupun hubungannya dengan manusia yang lainnya. Adapun akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Adapun hakikat manusia yaitu istilah dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai manusia, yaitu Bashar, An-Nas, Al-Insan, dan Adam. Adapun tujuan penciptaan manusia, ajaran Islam memperkenalkan manusia dengan menjelaskan fungsinya di dunia ini. Manusia diciptakan di dunia ini adalah yang pertama untuk menyembah kepada Allah berdasarkan firman Allah Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku.
atau mengabdi kepadaku. Dan yang kedua yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban memakmurkan berbagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan kebahagiaan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu materi ketiga, sejarah agama Hindu. Sejarah agama Hindu di India. Kelahiran agama Hindu dilatar belakangi oleh akulturasi kebudayaan antara suku Arya sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Dravida sebagai penduduk asli India. Bangsa Arya masuk ke India kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi dengan segala kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat Vedawi, telah menciptakan Tesa dari satu pihak dan kepercayaan bangsa Dravida yang animis telah menjadi antitesa di lain pihak dari sinkretisme atau pencampuran kebudayaan. Maka lahirlah agama Hindu atau Hinduisme sebagai sintesa. Pada waktu bangsa Arya masuk ke India, di sana telah tinggal penduduk India yang asli termasuk bangsa Dravida. Kedatangan mereka tidak disambut peperangan, bahkan kemudian menjadi percampuran melalui pernikahan. Adapun sejarah agama Hindu di Indonesia, perkembangan ajaran agama Hindu berawal sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu masuk ke Indonesia sejak permulaan Masehi. Hal ini diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada abad ke-4 Masehi yang ditemukan 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Di samping di Kutai atau Kalimantan Timur, agama juga berkembang di Jawa Barat sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Di samping itu, agama Hindu juga berkembang di Jawa Timur yang dibuktikan dengan prasasti Dinoyo di sebelah barat Laut Malang. Tertulis huruf Kawi berbahasa Sanskerta. Kemudian agama Hindu berkembang pula di Bali. Kedatangan Hindu di Bali diperkirakan abad ke-8 dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti di Arca. Masuknya agama Hindu di Indonesia menimbulkan perbaruan yang besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia, perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci, Veda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Adapun teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia, yang pertama teori Brahmana, dikemukakan oleh J.C. Van Leer, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agama mereka yang dapat mensahkan atau melegitimasi kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Yang kedua, teori kesatria, dikemukakan oleh V.D.K. Burch dan C.C. Berg, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria atau raja yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India. Terus yang ketiga yaitu teori Vaishya, dikemukakan oleh N.J. Crom, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Adapun yang keempat, teori Sudra,
dikemukakan oleh Van Faber berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta sudra atau tawanan perang yang dibuang di India ke Nusantara. Teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain yang pertama, para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran agama Hindu dan juga melakukan upacara Pratyastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Yang kedua yaitu para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat. Adapun materi keempat yaitu pokok-pokok ajaran agama Hindu. Adapun sumber dari kitab ajaran agama Hindu yaitu kitab Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi, serta berasal dari Huang Widiwasa sebagai kitab suci. Weda adalah sumber ajaran agama Hindu sebab dari Weda lah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran agama Hindu. Selain Weda merupakan kitab yang dijunjung tinggi oleh bangsa Arya, kepada kitab itulah mereka mendasarkan agama dan pandangan hidup mereka. Kemudian dalam perkembangan Weda terkenal dengan sebutan Samhita, 4 himpunan kitab yaitu Rig Weda, Yajurveda Samhita, Samaweda Samhita, dan Atharva Weda Samhita. Adapun pokok-pokok ajaran agama Hindu itu dikenal dengan istilah Pancasarada, adalah 5 kepercayaan atau keyakinan umat Hindu tentang adanya Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, dan Miksha. Istilah untuk menyebut nama Tuhan dalam Hindu secara universal adalah dengan sebutan Brahmana. 5 dasar keyakinan yang disebut Pancasarada yang mewarnai aktivitas kehidupan keberagaman hidup yang beragam dan berbeda masing-masing daerah sesuai dengan lokal genius, kearifan lokal, dan budaya tempat agama Hindu itu berkembang. Pun materi kelima yaitu sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha di India itu muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi di India Utara. Diajarkan oleh Sang Gautama atau Siddhartha, seorang putra Raja Magadha bernama Siddhodana. Siddhartha Gautama lahir sekitar tahun 560 sebelum Masehi di Ganasangha, India Utara, dengan ibu kotanya Kapilavastu. Menurut riwayat hidupnya, Gautama mula-mula beragama Hindu mengikuti orang tuanya. Untuk menenteramkan kehidupannya, dia senantiasa dikelilingi dengan kehidupan serba mewah dan segala keinginannya dikabulkan asal ia mau menetap di istana dan kelak bersedia menggantikan ayahnya sebagai raja. Namun ia menolak hidup yang diliputi serba kemewahan, bahkan ia tertarik untuk hidup sederhana sebagai pertapa. Di beberapa kejadian yang ia lihat, seperti orang miskin, orang mati, orang sakit, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan istana ayahnya guna mencari jalan yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Ia mengembara masuk keluar hutan dan berpuasa bertapa guna untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati. Akhirnya setelah ia bersemedi di bawah pohon Bodhi di Budgaya, tersikaplah baginya pengetahuan tentang kebenaran yang sejati. Maka sejak itu ia memakai gelar Buddha, artinya yang telah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang sejati. Adapun sejarah agama Buddha di Indonesia, yaitu fakta sejarah yang paling tua tentang pengaruh agama yang berasal dari India, ada
adalah terdapat pada prasasti yang ditemukan di Kutai dan Jawa Barat. Misalnya di Kutai Kalimantan ditemukan 7 prasasti dan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi dan dibuat atas pemerintah Raja Muhawarma, anak Aswawarma. Prasasti-prasasti tersebut menceritakan mengenai sebuah tempat pemujaan yang bernama Wapakeswara yang diduga sebagai Siva atau dewa lokal setempat. Sedangkan prasasti yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat ditulis kira-kira tahun 450 atas pemerintah Punawarma, Raja Taruna, yang digambarkan sebagai panglima besar. Pada prasasti tersebut terdapat lukisan 2 telapak kaki gajah. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Jejak-jejak sejarah agama Buddha. Adapun jejak-jejak sejarah agama Buddha, yaitu agama Buddha di Indonesia meninggalkan jejak-jejak sampai sekarang masih bisa disaksikan. Selain Candi Borobudur yang terkenal, kita juga mengetahui candi-candi yang lainnya yang memperlihatkan ciri-ciri agama Buddha, baik dari segi arsitektur, patung-patung, maupun seni pahatnya. Begitu pula dalam karya sastra. Beberapa karya sastra klasik menunjukkan adanya keterkaitan dan pengaruh kepercayaan agama Buddha dengan karya-karya tersebut. Adapun materi terakhir, yaitu materi ke-6, sumber ajaran agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang timbul dari ajaran kerohanian yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Ajaran tersebut disampaikan melalui khotbah-khotbah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sumber ajaran agama Buddha adalah perkataan atau khotbah-khotbah dari Sang Buddha. Pada zaman sekarang, khotbah-khotbah dari Siddhartha Gautama tersebut telah tersusun dalam kitab Tripitaka. Tripitaka ini terbagi atas 3 macam kitab besar dan dibagi menjadi kitab-kitab kecil, yang mana diantaranya yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Yang pertama, ajaran Catur Arya Satyani. Pokok ajaran Sang Buddha terletak pada 4 kesunyatan mulia. Isinya memuat 4 tahapan yang lurus ditempuh oleh manusia agar dapat terlepas dari dukkha atau penderitaan, yaitu dukkha Arya Sacca, yaitu pengetahuan tentang adanya dukkha Nirodha Arya Sacca, yaitu pengetahuan tentang terhentinya atau lenyapnya dukkha atau penderitaan, dan yang ketiga yaitu dukkha Nirodha Patipada Arya Sacca, yaitu pengetahuan tentang jalan menuju lenyapnya dukkha atau penderitaan. Terus yang kedua, ajaran Hasta Arya Marga. Ajaran Hasta Arya Marga merupakan jalan untuk memadamkan nafsu, pandangan yang benar, isinya pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencarian yang benar, daya upaya yang benar, dan pelatihan yang benar, serta konsentrasi yang benar. Adapun yang ketiga yaitu ajaran tentang Sangha, artinya kumpulan atau persekutuan para rahib, atau biku dan bikuni. Biku dan bikuni adalah orang-orang yang meninggalkan keramaian dunia demi kepentingan hidup kerohanian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.